semuanya, kembali lagi dengan saya Dian Songgigilan. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang berapa sih biaya yang diperlukan untuk masuk ke sekolah kedinasan, khususnya IPDN. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa di video kali ini berisi tentang kalkulasi biaya persiapan dalam rangka untuk mengikuti tes sekolah kedinasan, khususnya IPDN. Jadi yang saya ingin tegaskan kepada teman-teman dan adik-adik semua, bahwa semua atau seluruh pelaksanaan tes IPDN itu gratis, kecuali pada tahapan tes seleksi kompetensi dasar atau SKD. Itu kita harus membayar uang sejumlah Rp50.000. Uang tersebut merupakan biaya PNBP sesuai dengan PP nomor 63 tahun 2016. Oke, langsung aja kita ke pembahasan lebih detailnya mengenai biaya yang diperlukan untuk persiapan melaksanakan tes IPDN. Oke, untuk yang pertama kita akan hitung pada persiapan tes atau seleksi administrasi atau seleksi berkas. Nah, di sini kita harus menyiapkan yang pertama untuk biaya dari fotokopi. Nah, ini perlu dikalkulasi tentunya. Untuk fotokopi kita di sini akan hitung di mana fotokopi ijazah. Kalau depan belakang kita asumsikan satu lembar itu Rp500. Kalau depan belakang otomatis 1.000. Jadi kalau ijazah depan belakang dia Rp1.000 dikali 20 lembar. Jadi sama dengan Rp20.000. Sedangkan KK depan belakang juga 1.000 kali 10 lembar juga, jadi Rp10.000. Dan KTP kan bisa satu lembar dia depan belakangnya bisa, itu Rp500 kali 10 lembar, jadi Rp5.000. Dan kemudian scan. Nah, tentunya berkas-berkas ini harus di scan. Yang pertama scan ijazah depan belakang, jadi Rp1.000 kali 2, itu kan depan belakang, sama dengan Rp2.000. Begitu juga dengan scan kartu keluarga, depan belakangnya juga 1.000 kali 2 sama dengan Rp2.000. Dan scan KTP bisa satu lembar kan, itu Rp1.000. Kemudian kita hitung untuk surat keterangan kelas 12 SMA ini. Nah, untuk biayanya kan pasti kalau ketika kita minta di sekolah-sekolah pasti itu tidak ada biaya. Tapi kita untuk fotokopinya kita jaga-jaga juga. Kita harus fotokopi minimal 2 lembar lah. Jadi 500 kali 2 lembar 1.000. Selanjutnya surat keterangan OAP atau orang asli Papua untuk teman-teman kita yang ada di Papua. Ini harus menyiapkan ya anak. Untuk biayanya pastinya untuk pengurusannya gratis. Nah, sebagai informasi kepada teman-teman semua, selain dari surat keterangan OAP ini, untuk pengurusan berkas KTP, KK atau akte, itu semua bisa dikatakan biayanya gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Nah, kemudian untuk suket OAP ini, untuk teman-teman tentunya harus jaga-jaga juga. Fotokopilah 2 lembar. 2 lembar Rp1.000. Nah, selanjutnya untuk berkas-berkas tambahan lainnya, untuk jaga-jaga, kita asumsikan Rp8.000 kita tambahkan. Selanjutnya surat keterangan bebas narkoba. Nah, sebagai informasi juga kepada teman-teman, perlu diketahui juga kepada teman-teman semua bahwa tidak semua kantor polisi itu dapat melakukan tes bebas narkoba, melainkan hanya di kantor polisi selevel Polres saja di tingkat kabupaten kota yang bisa melaksanakan tes bebas narkoba ini. Nah, selain di Polres, kalian juga bisa membuatnya di BNN, di kabupaten kota atau provinsi. Nah, kalau pengurusan untuk suket bebas narkoba di Polres, kita akan hitung nih. Nah, tentunya yang pertama, step pertama kita harus membawa KTP asli kita dan menyerahkan fotokopinya 2 lembar. Nah, untuk harganya kita sudah asumsikan tadi di awal, sudah terhitung. Kemudian di situ akan diminta menyerahkan pas foto berwarna 4x6. Nah, untuk teman-teman semua, sekalian saja teman-teman menyediakan pas foto 4x6 berlatar belakang merah itu sekitar 10 pas foto saja. Nah, kita asumsikan satu lembar pas foto itu Rp5.000. Jadi kalau Rp5.000 dikalikan 10 lembar, Rp50.000. Kemudian fotokopi akta kelahiran. Nah, itu 500 kali 4 lembar lah kita sediakan itu. Jadi sekitar Rp2.000. Kemudian surat pengantar dari kelurahan, otomatis ini gratis biayanya. Kemudian fotokopi kartu keluarga sudah kita hitung di awal tadi. Kemudian yang terakhir, biaya minimal Rp150.000 untuk mengganti alat tes urin yang kita gunakan saat melaksanakan tes bebas narkoba. Nah, selanjutnya untuk persyaratan pengurusannya di BNN.
Nah, kalau di BNN ini kita harus menyediakan berkas lebih dahulu berupa KTP asli, dan 2 lembar fotokopi. Nah, ini sudah kita asumsikan sudah disediakan di awal, serta pas foto 4x6 seperti tadi yang saya katakan. Kita harus menyediakannya 10 pas foto sekitar Rp50.000. Dan nah, kalau di sini kita akan membawa alat tes urin sendiri. Jadi kita membawa pot atau wadah sendiri. Nah, itu kisaran atau biayanya sekitar Rp60.000. Kemudian kita datang ke BNN dan akan mengisi formulir pendaftarannya, serta membuat surat permohonan dengan tujuan akan digunakan untuk apa suket ini. Selanjutnya kita akan ambil nomor di meja dan akan dilayani oleh resepsionis sesuai prosedurnya. Nah, untuk jumlah biaya para tes administrasi atau seleksi administrasi ini, kita ambil saja untuk pengurusan suket bebas narkobanya paling murah, yakni di BNN. Kita bisa lihat untuk persyaratannya di situ. Kita mengeluarkan uang Rp50.000 untuk bikin pas foto dan Rp60.000 untuk tempat atau wadahnya. Jadi Rp110.000. Dan kita tambahkan dengan persyaratan KTP, suket-suket yang lain tadi. Jadi sekitar Rp50.000. Nah, untuk jumlahnya berarti Rp160.000. Kita menyediakan Rp160.000 untuk tes administrasi atau seleksi administrasi. Selanjutnya untuk biaya SKD atau seleksi kompetensi dasar. Nah, untuk biaya mengikuti tes SKD ini seperti yang saya katakan pada awal video saya, bahwa kita harus mengeluarkan biaya sebesar Rp50.000. Nah, uang ini merupakan biaya PNBP sesuai dengan PP nomor 63 tahun 2016. Kemudian poin yang kedua, teman-teman bisa mengikuti berbagai macam bimbel. Nah, saya asumsikan atau menurut pendapat saya pribadi, rata-rata bimbel itu sekitar 600 ribuan untuk biaya bimbel. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa beli buku CPNS. Nah, untuk buku-buku CPNS ini kisaran harganya sekitar Rp65.000. Dan teman-teman juga bisa menambah-nambah pengetahuan, belajar-belajar di internet tentunya. Nah, untuk jumlah biaya para tes SKD ini Rp50.000 untuk biaya ikut, Rp600.000 untuk biaya bimbel kalau pingin ya, dan Rp65.000 untuk biaya buku CPNS tadi, tes CPNS atau buku tes IPDN. Totalnya. Selanjutnya untuk tes kesehatan. Nah, untuk biaya pelaksanaan tes kesehatan ini gratis untuk biaya pelaksanaan tesnya. Nah, untuk biaya persiapannya tentunya sebelum kita melaksanakan tes kesehatan, ada baiknya untuk jauh-jauh hari teman-teman atau adik-adik semua telah melaksanakan MCU atau medical check up, pemeriksaan seluruh bagian tubuh teman-teman dari ujung rambut sampai ujung kaki. Teman-teman harus mengecek baik di rumah sakit, puskesmas atau klinik. Nah, kalau saya pribadi, saya pernah medical check up di sebuah klinik. Kisarannya itu sekitar Rp200.000. Nah, kalau untuk yang pertama ini, untuk kisaran harga medical check up di rumah sakit di seluruh Indonesia, harganya biasanya mulai dari 300 ribuan sampai dengan 1 juta. Nah, kita ambil minimalnya ini 300 ribu. Nah, kalau di puskesmas, kisaran harganya itu sekitar 50.000 sampai dengan 150.000 rupiah. Selanjutnya, kalau untuk pemeriksaan di klinik, kisarannya harganya itu sekitar 100 ribuan sampai dengan 1 juta. Sebagai info kepada teman-teman semua, bahwa untuk pemeriksaan medical check up itu tidak bisa atau tidak dapat ditanggung oleh BPJS. Mengapa? Karena tujuan dari medical check up ini bukan untuk mendiagnosis gejala atau tanda yang muncul pada kesehatan kita. Oleh karena itu, medical check up itu tidak dianggap sebagai hal yang mendesak. Seperti itu. Nah, untuk biaya tes kesehatan, saya lebih sarankan kepada teman-teman untuk melaksanakan tesnya atau pemeriksaan medical check up-nya di rumah sakit saja. Kita ambil minimalnya yaitu 300 ribu. Jadi untuk biaya kesehatan, persiapan tes kesehatan, yakni 300 ribu rupiah. Ingat ya, ini di luar ketika teman-teman hasil pemeriksaannya baik-baik saja. Kalau teman-teman misalnya ada yang harus diperbaiki kekurangannya, itu di luar itu. Selanjutnya, biaya untuk tes psikologi, integritas dan kejujuran. Untuk pelaksanaan tes ini sendiri, gratis tentunya, tidak dipungut biaya. Selanjutnya, teman-teman bisa membeli buku tambahan, khusus untuk belajar psikotes misalnya. Kisaran harganya itu sekitar Rp65.000. Dan teman-teman juga bisa mengikuti bimbel. Nah, untuk bimbel ini sudah tidak saya hitung karena bisa dikatakan sudah sepaket dengan SKD yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi, asumsi saya untuk biaya tes psikotes ini atau tes psikologi integritas dan kejujuran ini adalah Rp65.000 saja.
Oke, dari situ kita sudah bisa lihat dari awal tes sampai dengan sebelum pantuhir. Kita kalkulasi jumlahnya, yakni kita masuk untuk perhitungan ke pantuhirnya. Nah, untuk pelaksanaan pantuhir ini tentunya gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Dan untuk biaya persiapannya, yang pertama, karena sekarang kan masih dalam keadaan pandemi COVID-19, otomatis untuk melaksanakan tes di Jatinangor, teman-teman harus melaksanakan swab antigen. Untuk biaya tes rapid antigen atau swab tes ini, swab PCR sekitar 250.000 sampai dengan 275.000, sesuai dengan surat edaran yang diberikan oleh Kemenkes. Tapi kita asumsikan saja, kita sediakan uang sekitar Rp300.000 untuk swab atau tes antigen ini. Nah, kemudian kita akan bahas apa saja perlengkapan barang-barang yang harus kita bawa ke sana, ke pantuhir Jatinangor tentunya. Nah, teman-teman nantinya akan diberi info oleh website resmi. Biasanya teman-teman akan melihat seperti ini. Untuk perlengkapan-perlengkapan yang wajib dibawa dan perlengkapan-perlengkapan yang tidak boleh dibawa. Seperti teman-teman lihat pada tabel yang saya tampilkan ini, di mana di situ ada pakaian dinas, perlengkapan olahraga, pakaian dalam, perlengkapan ibadah, sapu tangan, kitab suci, sepatu PDH, alat tulis, perlengkapan mandi, kosmetik, perlengkapan tidur, tas atau koper, dan perlengkapan lainnya, serta pas foto dan materai, dan kemudian membawa uang minimal Rp1.000.000 untuk dibawa. Nah, untuk kalkulasinya, teman-teman bisa lihat, saya sudah hitung untuk masing-masing item, sudah saya bulatkan untuk harga-harganya ya, untuk teman-teman bisa lihat. Nah, jumlahnya itu kurang lebih Rp3.305.000. Nah, dari jumlah Rp3.305.000 ini, kita tambahkan ke biaya tes antigen atau swab PCR tadi, yakni Rp300.000 kita asumsikan. Jadi Rp3.305.000 ditambah dengan Rp300.000 sama dengan Rp3.605.000. Ingat, ini belum dengan uang tiket yang akan kita gunakan atau kita bayarkan ke maskapai tentunya. Biasanya biaya tiket ini tergantung dari daerah masing-masing. Itu diberikan, terserahlah daerah masing-masing, dengan kebijakan daerah masing-masing, apakah daerah akan menanggungnya atau tidak. Nah, kalau seperti zaman saya itu, masing-masing pribadi, masing-masing orang yang menanggung biaya tiket itu. Kecuali untuk biaya misalnya gugur, tiket pulang ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah, kita asumsikan saja untuk tiket rata-ratanya ini Rp3.000.000. Ini kayaknya sudah paling mahal nih kalau di daerah-daerah Pulau Jawa ya. Nah, setelah kita asumsikan tadi untuk harga atau biaya tiketnya yakni Rp3.000.000, mari kita kalkulasi untuk jumlah keseluruhan untuk biaya persiapan untuk masuk ke IPDN. Jadi totalnya untuk biaya kita harus siapkan untuk masuk mengikuti tes IPDN yakni. Nah, selanjutnya yang saya ingin tegaskan kepada teman-teman atau adik-adik semua, jangan sekali-sekali percaya kepada calo atau orang-orang yang mengaku dari pihak dari IPDN yang istilahnya mau meluluskan teman-teman atau adik-adik semua. Karena seperti adik-adik atau teman-teman semua lihat bahwa untuk segala pelaksanaan tesnya dilaksanakan secara online. Dan untuk pelaksanaan SKD-nya pun dilaksanakan dengan begitu ketat. Dengan bisa teman-teman lihat, SKD-nya pun dilaksanakan dengan sistem CAT atau Computer Assisted Test. Jadi teman-teman berlatih aja, tekun berlatih, belajar, berdoa, dan tentunya restu orang tua. Jangan berharap pada orang-orang lain, orang-orang yang tidak tahu dari mana. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.